Ya, Pasar Badung ya, Pasar Badung. Pasar Badung, Pasar Badung ini adalah pasar tradisional terbesar di Bali, Bapak Ibu. Yang bisa dikatakan aktivitasnya hampir 24 jam. Dan hari ini termasuk situasi pasar yang sangat sibuk sekarang ini. Situasi pasar yang sangat sibuk karena apa? Karena ini jarak di Bali itu dari mana? Dari sini, dari patung catur muka ini. Di pojokan sana, maaf, belakang itu kantor wali kota Denpasar, Bapak Ibu. Jadi kompleks perkantoran kota Denpasar. Kemudian di sebelah kiri kita ini, nah ini rumah jabatan bapak saya. Rumah jabatan Gubernur Bali. Kan bapak saya berarti itu. Nah terus kenapa harus heran? Ya yakin gitu kalau saya punya bapak rumahnya di sini. Yakin lah. Ya ini rumah kantor rumah jabatan Gubernur Bali, Bapak Ibu, yang sekarang masih PJ ya. Nah ini lapangan alun-alun Puputan Badung ya. Kemudian di pojokan kanan sini ini ada pura ya, di tengah-tengah kota Denpasar, namanya Pura Jagannatha. Jadi pura untuk umum. Nah, untuk umum masyarakat seluruh Denpasar boleh datang ke sini ya, di Pura Jagannatha ini. Oke. Ya kita muter-muter sedikit ya tengah kota ya. Nah kalau kita lurus ke sana nanti sudah ketemu jalur dua arah kita. Berarti Halo, jumpa lagi. Iya, iya. Maaf, saya langsung ke airport. Oh iya. Mau ke Jogja ya? Iya, langsung ke Jogja. Gantian, Klaten ke sini. Oh iya, itu keren ya. Ya. Oke. Ayo, let's go, kita naik. Gas itu mau taruh belakang. mari silakan. Sudah dijemput, sudah disambut sama yang punya rumah. Baik, kali ini kami sedang di Denpasar. Ini tepatnya di kantor Minikino, tempat produksi film dan juga studio film dan lain sebagainya. Di sini kami akan belajar tentang perfilman. Jadi seperti apa nanti kita akan segera masuk ke ruangan. Yuk. Selamat pagi. Saya mohon izin, ini saya mengganggu waktunya, mau ya. Silakan duduk dulu. Iya. Itu teman-teman lagi mau berangkat. Iya, ketemu Di depan. Iya. Ini maksudnya masih banyak. Pak Is mana, Pak Is? Pak Is. Kita Masuk bioskop. Terobos gitu ya.
ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Bapak Made Binus selaku ketua yayasan ya Bapak. Yayasan di Minikino Denpasar Bali ini, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pemuda Olahraga Bapak Isnanto, yang kami hormati pula Bapak Ibu jajaran dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, dan kami membawa banyak sekali rombongan ini Bapak. Ini dari salah satunya dari pelaku seni budaya yang ada di Kabupaten Klaten, ada dalang, ada sinden laki-laki, ada pemain ketoprak, kemudian ada dari broadcasting juga. Ini kami mencoba meregenerasi teman-teman yang masih muda untuk mempunyai gagasan atau ide-ide baru. Dan tujuan kami ke sini, kami kemarin tanggal 29 nih, kami ada kegiatan di Kute dengan Kemenkumham RI. Kebetulan saya ketemu dengan Mas Edo dan Gayung bersambut. Pada hari ini kami akhirnya bisa datang ke sini untuk belajar lebih banyak. Kalau kami bilang studi tiru, kami tidak ada yang ditiru. Justru kami akan meniru di sini semampu kami dan sekuat tenaga kami. Dan harapannya nanti apa yang bisa kami dapatkan di tempat ini, termasuk bagaimana karya-karya seni kami, budaya kami itu bisa diangkat melalui film. Tidak perlu yang film yang mewah, tapi sederhana, tapi bisa berkelanjutan. Dan harapannya memang setiap momentum ataupun event yang ada di Kabupaten Klaten ini nantinya bisa menjadi tolak ukur bahwasanya di Klaten juga tidak hanya sekedar syuting saja. Kalau syuting dan foto sudah biasa, tapi kita wujudkan dalam bentuk perfilman cerita pendek seperti ini. Mungkin harapan kami seperti itu Bapak. Kami mohon izin membawa banyak rombongan yang notabene ini teman-teman yang memang butuh pembelajaran dan butuh ilmu yang sangat banyak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bu Maria. Saya Made, kalau di Bali Made banyak pasti ya. Kalau dia pulang Made, oh saya Made dari Bali. Ya, nama lahir saya Suwarbawo, tapi tadi nama Birus itu nama panggilan di teman-teman gitu. Tapi nggak apa-apa, kita sudah menjadi teman karena Bapak Ibu sudah hadir di sini. Silakan memanggil saya Made, silakan memanggil saya Birus. Di organisasi saya sebagai ketua Yayasan Kino Media yang memayungi kegiatan-kegiatan Minikino. Jadi Minikino itu menjadi brand kami sejak awal, sejak tahun 2002. Gitu. Jadi kemudian kami membentuk yayasannya 2017 untuk legalitas segala kegiatan kami, karena sudah berlanjut terus banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan pihak lain yang entitasnya lembaga-lembaga resmi, termasuk juga dengan pemerintah, sehingga kami bentuk yayasan. Mungkin saya akan sedikit ini dari video-video aja karena saya tidak jago bercerita. Beberapa sebentar, ini ada satu presentasi yang selalu kami putar. Mungkin Bu Maria kemarin sudah melihat presentasinya yang ini. Saya putar videonya aja sambil nanti saya cerita. Ini adalah video yang kami buat di tahun 2003-2004. Jadi masih dibandingkan dengan sekarang yang full HD, ukurannya cuma segitu dia. Jadi masih 3:4. Kalau TV kita zaman dulu yang hitam putih, mungkin ibu-ibu yang ngalamin TV hitam putih ya kotaknya seperti ini sebenarnya gitu. Dan awalnya kami memang di tahun 2002 memutar film itu dengan televisi. Jadi kami pakai TV 22 inch, 21 kalau zaman itu, dan masih memakai kaset-kaset pita VHS sampai kemudian berganti ke CD dan DVD. Kemudian ya digital sekarang dengan size resolusi yang lebih gede, yang full HD yang saat ini gitu. Ini potongan-potongan kegiatan yang udah dari tahun 2002 dan setelahnya.
kira-kira demikian sepintas gitu ya tentang Minikino. Kami fokus menggunakan film pendek sebagai medium untuk pengembangan, kalau bahasa sekarang pemajuan kebudayaan gitu ya, bahasa besarnya gitu. Karena kami meyakini bahwa film pendek memiliki kekuatannya tersendiri kalau dibandingkan film panjang gitu. Dia lebih tajam, lebih mudah masuk ke semua lapisan masyarakat, apalagi sekarang dengan teknologi yang begitu cepat, dia sangat mudah untuk digunakan dan apa istilahnya ya, kebebasan untuk berekspresi, mengemas ide, mengemas isu itu sangat kuat di situ. Dan kalau film panjang dia akan dibatasi oleh durasi yang harus panjang. Kalau film pendek mau berapa aja boleh gitu. Mau 3 menit, 2 menit, 1 menit. Kalau di open screen kami kemarin paling pendek filmnya 19 detik. 19 detik, ada yang 44 detik dan yang paling, kalau di Minikino itu yang paling panjang 25 menit. Khusus untuk yang Minikino Film Week. Tapi ya, untuk program-program lain ada yang cuman maksimal 20 menit, ada yang 5 menit gitu. Jadi kita punya beberapa kategori untuk durasi gitu. Nah, film pendek itu dengan mudah sebenarnya dibedakan dengan durasi tadi. Pendek, panjang. Kemudian yang kedua adalah cara bertuturnya. Nah, itu yang membedakan gitu ya. Bagaimana kemudian merasakan cara bertutur ya sebenarnya harus nonton sebanyak-banyaknya. Baru kemudian akan terasa antara teman-teman yang biasanya yang baru mulai membuat film pendek itu inginnya banyak, tapi dikemas dalam film pendek sehingga dia seperti film panjang yang berusaha dipendek-pendekin. Cara bertuturnya tidak. Nah, tadi Bu Maria menyampaikan ini dari teman-teman yang latar belakang di kesenian, di kebudayaan. Kalau Minikino selalu berusaha juga berkolaborasi dengan teman-teman di luar film gitu, karena sebenarnya kalau film itu sendiri sebenarnya merangkul semua bidang. Mungkin teman-teman yang pernah berproduksi entah film entah video, kita tidak hanya berbicara tentang tukang syuting gitu yang pegang kamera, tetapi di situ mulai dari penulis itu sudah ranah yang ada di semua gitu. Di sastra ada penulisan, di jurnalistik ada kepenulisan, tinggal kemudian menerapkan di medium yang berbeda. Kemudian di situ ada manajemen, orang-orang yang paham keuangan, paham manajemen tim, dan segala sesuatu di dalam manajerial itu dibutuhkan. Dia akan bekerja sebagai produser. Nah, kalau inti kreativitasnya ya ada di sutradara dan timnya, jadi departemen itu. Kemudian juga tentu saja ada catering, ada dan sebagainya gitu yang sangat membantu dari produksi film itu sendiri. Kami sebagai festival punya beberapa fokus gitu. 3 sebenarnya kalau fokus utamanya. Bentar. Iya. Ya, ini foto layar tancap kami, salah satu program di Minikino Film Week. Ini saat Gunung Agung erupsi. Jadi ini adalah anak-anak yang sedang ada di pengungsian di satu tempat di Sukawati. Mungkin kalau nanti Bapak belanja ke Sukawati, dekat situ ada dulu pasar ini belum dipakai, nggak tahu sekarang dipakai apa enggak. Jadi baru pasar baru sebenarnya gitu yang akan diaktifkan dan mereka ditampung di sana. Dan kita putar film di situ. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita punya banyak sekali sebenarnya program segmen yang berusaha merangkul, berusaha istilahnya memberikan pengalaman-pengalaman dan kesempatan kepada kita semua gitu. Monthly screening ini adalah yang paling tua gitu sejak Minikino berdiri, yaitu kegiatan kami. Setiap bulan kami melakukan pemutaran film selama sudah 22 tahun sekarang berarti. Kemudian Open Desember, nah itu juga festival tahunan. Sepanjang tahun Minikino juga melakukan edukasi dalam bentuk monthly screening and discussion. Jadi ada pemutaran film yang sudah dipilih dan diprogram, terus nanti ada diskusi dari teman-teman yang
hadir dengan audiensnya gitu. Dan beberapa kali juga filmmakernya juga ikut hadir di acara monthly screening discussion itu dan diskusi bersama. Terus di tahun ini juga kita ada pelatihan klub sinema remaja. Terus kita juga ada kolaborasi sama SD Negeri 5 Dohpuri, yaitu selama dari bulan Desember tahun 2023 sampai April 2024 kita belajar membaca film. Jadi gimana sih cara ngelihat film dan apa sih yang bisa dikritisi atau dipelajari sama anak-anak dari menonton film. Dan hasilnya juga sungguh luar biasa. Anak-anak belajar kayak, oh ternyata kekerasan itu nggak baik, ternyata hal-hal yang mungkin ngejek nama orang tua mungkin kedengarannya sepele, tapi gara-gara kita belajar tentang membaca film, dan di film itu kan ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Jadi kayak mereka mengerti bahwa hal-hal yang seperti itu tuh termasuk bullying seperti itu. Terus di akhir acara anak-anak itu juga secara kreatif membuat filmnya mereka sendiri. Mereka melakukan produksi film bersama sekolahnya. Terus selanjutnya kita ada juga klub sinema remaja, yaitu anak-anak remaja yang diajak belajar untuk menonton film dan sedikit belajar tentang caranya melakukan programming film-film pendek gitu. Jadi di film-film pendek yang dikumpulin dan kenapa mereka dijadikan satu dan kenapa urutannya bisa film ini dulu, baru film ini. Jadi itu anak-anaknya remaja. Nah yang terakhir ini Korinko. Korinko ini kolaborasi mini kino bersama Sesif dari Korea dan bersama Bogota dari Kolombia. Nah ini anak-anaknya usianya kira-kira 9 sampai 12 tahun ya Kak Girus. Nah itu bikin produksi film pendek bersama kolaborasi 3 negara tersebut, tapi di masing-masing tempat. Yang Sesif di Korea, kalau yang mini kino di sini, terus yang dari Bogota itu di Kolombia. Nah tapi mereka nggak melewati semua prosesnya, mereka hanya berpartisipasi untuk produksi filmnya. Ini salah satu video BTS dari Korinko tahun lalu. Habis itu ya hasilnya menarik, dan hasil filmnya nanti kita edit bersama-sama sama 3 tim dari masing-masing negara, dan hasil filmnya itu kita tampilkan pada saat pembukaan festival. Dan kemarin di pembukaan festival juga mendapatkan antusias yang sangat banyak dan menarik dari para audiens yang ada gitu. Gitu sih kurang lebihnya. Ya, mungkin saya menambahkan tentang Korinko ini, mungkin tadi tentang mengemas budaya dan sebagainya gitu. Mungkin tadi Bapak Ibu lihat ada bagian yang makan kue ya. Nah, ini tahun lalu temanya adalah dessert dari masing-masing negara. Nah, Indonesia tuh kita masukin cari apa sih yang menarik, kayak kue lapis, kado dan sebagainya gitu. Nah, itu yang kemudian kita kemas di dalam film ini. Dari broadcasting, kalau kita istilahnya mau membuat festival film seperti yang dilakukan oleh Mini Kino gitu, kita kan pasti kalau kita bicara film pasti kita ada yang namanya audience kan, dan itu pun audience itu pun kalau film itu bersifatnya segmented banget. Ketika festival nggak ada audiensnya bakalan mati kalau menurut saya. Nah, gimana sih Mini Kino ini menjaga selama 22 tahun itu selalu ada penikmatnya gitu. Apalagi kalau ini mau diterapkan ke dinas yang tujuan utamanya adalah mengembangkan masyarakat di sekitarnya begitu. Terima kasih. Jangan lupa. Baik, tadi dari Pak Bu Iran ya, betul Pak. Ya, sebenarnya persoalannya serupa Pak. Kalau tentang seni tradisional, Bali itu beruntung sebenarnya. Karena seni tradisinya itu berkaitan erat sama aktivitas adat dan agamanya. Sehingga setiap 6 bulan itu anak-anaknya udah pasti harus pentasin gamelannya di pura dan sejenisnya gitu. Itu sih keberuntungan kami gitu. Beberapa tahun yang lalu kami juga nonton satu dokumenter tentang sebuah gedung ketoprak atau apa di Jogja yang kemudian udah akhirnya tutup karena tidak ada penonton gitu, dan diskusi kami ke arah sana. Bali ini beruntung. Nah, bagaimana kemudian itu bisa diduplikasikan tentu sangat berbeda karena tradisi kemudian lokalitas di setiap tempat itu berbeda-beda. Kalau kami melihat memang kalau untuk menarik anak muda, saya sendiri di desa saya di Jembrana 100 km ke barat dari sini juga perlahan-lahan berusaha melakukan ini. Apa sih sudut yang bisa dicoba gitu. Kalau saya akhirnya mulainya
dari yang anak-anak SD, Pak. Jadi mereka yang masih bisa dimintain orang tuanya, tolong dong suruh anaknya ke sini gitu. Kalau dia sudah mulai SMP, SMA itu udah mulai out of control gitu. Orang tuanya bahkan udah nggak bisa nyuruh dia apa-apa gitu, sini ini dan itu gitu. Dan mungkin sampai sini. Minikino film Big. Sejauh mana tentang sosialisasi ini kepada seluruh warga masyarakat Provinsi Bali. Satu. Yang kedua, apa ada peran serta dari pihak Minikino terhadap TV swasta di Bali? Yang ketiga, apakah ini juga Minikino ini dibuka untuk studi banding ataupun studi tiru, tidak hanya di disebut Porapar Kabupaten Klaten, namun untuk terutama SMK yang jurusannya audiovisual. Terus harapan ke depan, saya bisa mengatakan 10 tahun ke depan Minikino itu akan seperti apa? Terima kasih. Saya jawab aja dulu ya Pak, banyak soal yang banyak pertanyaan. Iya, sosialisasi. Kalau sejak awal, kalau di awal-awal kami di 2002 itu kan masih ada koran cetak ya Pak ya. Ya itu selalu kami ada slot yang memang Bali Posi yang dulu selalu membantu kita gitu. Ada slot yang memang informasi kegiatan seni di Bali gitu. Jadi selalu ada sudut yang kita bisa taruh. Jadi seminggu, 2 minggu sebelumnya tuh kami kirim yang mereka muat dan itu cukup efektif ketika itu gitu. Kemudian belakangan ya website, sosial media itu juga sangat membantu dan kemudian setelah kita riset beberapa hal, kemudian kita melakukan model undangan-undangan secara langsung. Teman-teman, saya Ozi. Selamat pagi Bli. Saya tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Pertanyaan saya cuma simpel aja. Sebenarnya itu film pendek itu berapa menitkah, berapa detikkah itu ada maksimal atau ada minimalnya enggak gitu. Itu karena yang saya dengar dari cerita jenengan tadi ada 19 detik tadi sudah termasuk film pendek. Ada yang 20 menit tadi juga termasuk masih film pendek. Nah itu kriterianya apa gitu kok bisa disebut film pendek gitu. Terima kasih Bli. Wah senang ada tim projectionist dan tim keliling. Saya juga direktur layar tancap di sini. Jadi kami suka jadi direktur, jadi semuanya jadi direktur gitu. Film pendek sebenarnya kalau kita ngomong sejarah film kan film pendek semua Mas. Karena di awal kan ketika dia masih pakai pita seluloid film, kan satu rollnya tuh paling banyak tuh 4 menit. Jadi satu kali rekam tuh, satu yang dipasang klek, pasang rekam itu 4 menit habis. Itu harus ganti roll baru, gitu kan. Kemudian dia menjadi panjang ketika mulai ada sistem teater. Jadi sebenarnya kalau di awal itu kan yang punya gedung bioskop dan yang punya film itu kan entitas company yang berbeda gitu, perusahaan yang berbeda. Sehingga pembuat film menyewa bioskop dan slot bioskop itu adalah 2 jam. Tepat sekali, saya jadi tertarik. Tadi ketika ditayangkan masalah apa namanya SD, jadi mungkin mohon izin, mungkin semoga hari ini sekalian statement. Semoga nanti kami bisa memulai sebuah festival mini yang hanya untuk anak-anak dengan media HP saja. Tetapi di situ nanti kami punya gagasan tadi sambil tiduran. Saya tidak tidur tadi Bu Maria, sambil ngalamun. Jadi kami langsung terpantik gitu. Ada satu festival film budaya anak. Jadi satu film festival budaya yang hanya untuk anak SD karena memang lebih mudah bagi kami untuk memobile. Sepakat saya dengan Bli untuk memobile anak SD itu lebih mudah dan menanamkan nilai-nilai kebudayaannya itu dari sejak SD. Itu sepertinya lebih mudah bagi kami dengan kondisi keterbatasan. Jadi mungkin nanti ada satu semacam festival untuk anak-anak SD kerjasama dengan bioskop keliling. Itu sebagai satu rutinitas. Jadi misalkan 5 SD
itu yang digarap bioskop keliling ke situ dulu memutar film, kemudian adakan diskusi workshop sebentar dengan cara anak-anak tentunya. Kemudian nanti next bulan berikutnya untuk prepare ada workshop penulisan naskah pendek 5 menit untuk anak-anak. Kemudian juga mereka membuat filmnya sendiri, direct sendiri. Jadi anak-anak itu semuanya. Nah yang dewasa ini hanya menyiapkan media-medianya yang bisa dieksplor, tapi khusus hanya untuk materi-materi kebudayaan saja. Misalnya nggak lontong, membuat mainan congklak atau apa yang sifatnya adalah itu budaya. Itu mungkin menjadi satu idenya dari Mini Kino ini yang akan kami bawa untuk di Kabupaten Klaten. Saya kira itu. Terima kasih matur nuwun sekali. Terima kasih. Tadi juga saya dengar satu hal yang ingin saya tanggapi. Mungkin kalau melihat sekarang Mini Kino tuh besar gitu. Tapi ya kita selalu sebenarnya memulainya dari sesuatu yang kecil, sederhana, dan kayak tadi saya bilang semuanya tanpa budget dulu. Jadi semangat itu yang mungkin mudah-mudahan bisa di-copy gitu. Kalau ngelihat yang gedenya kan udah kayak ngelihat pohon itu udah gede banget gitu. Padahal ya sama aja kami juga memulainya dari benih yang kami rawat dan kami sirami terus gitu, kami jaga bersama-sama. Mudah-mudahan ya kita bisa saling support terus. Tentu saja kami akan selalu siap untuk dari teman diskusi, Ibu. Ini akan kemana hari ini lanjutannya nih? Kalau misalnya masih ada waktu 5-10 menit, saya akan putarkan beberapa recap kegiatan. Oke. Oh iya Pak, satu hal. Ini dari telur. Ini belum terjawab Belum terjawab. Sepele tapi belum terjawab loh ini. Mungkin yang teman-teman yang audio atau apa tuh ini ya peredam ya, untuk peredam dan juga konsep apa istilahnya ya, untuk akustik sebenarnya agar dia tidak menggema gitu. Jadi ya dinding ini juga dilapisi dengan papan, kemudian dilapisi dengan kain. Ya ini teman saya sih yang Edo sih yang paham. Kemudian ruang ini ya kami desain, kebetulan rekan kami arsitek, jadi beliau yang mendesain. Kemudian sound ini produksi Jogja, jadi teman kami di Jogja yang membuatkan Seruni Audio namanya. Mereka memproduksi mikrofon sebenarnya yang sudah menginternasional untuk musik akustik. Seruni Audio dia punya sekarang tuh 3 varian mikrofonnya, dan kemudian dia juga punya satu divisi yang audio ini gitu. Ya itu di sini memang kerak telur tempat telur, tapi masih baru. Ini kita pesen dari Surabaya karena di sini nggak dapat. Di sini dapatnya yang bekas, jadi takut masih ada sisa ayamnya kan. Teleknya. Jadi saya mungkin putar satu tapi dia nggak terlalu panjang. Yang studio record beri nopo nggak kok? Dari apa itu? 15 menit masih nggak apa-apa? Oke, baik. Rita masih di sini, bisa tolong matikan lampunya. Mbak Rita matiin lampu, Mbak. Oh, keluar ya? Keluar. Ini kita membawa film-film Indonesia ke Prancis. Film pendek buat Jeko menjadi hal yang sangat penting karena secara pribadi saya membuat film pendek itu untuk membicarakan sesuatu hal yang memang saya ingin bicarakan. Memang film pendek asal dibuat dengan serius dan jujur itu sangat bernilai dan bermanfaat untuk manusia. Kira-kira gitu lah.
Kino di Clermont-Ferrand sebetulnya merupakan bagian dari dua hal. Hal yang pertama terkait dengan dukungan dari event strategis Dana Indonesia, yang memungkinkan Minikino sebagai festival film pendek internasional di Indonesia bisa hadir dan memperdalam serta memperluas jejaring yang sudah kita bina selama hampir 5 tahun terakhir ini dengan Clermont-Ferrand dan para festival maupun stakeholder industri lainnya yang hadir ke perhelatan yang paling besar di dunia untuk film pendek. Hal yang kedua adalah terkait dengan penawaran dari Clermont-Ferrand untuk Indonesia membuat market screening yang disambut baik dengan Kemendikbud. Sehingga dua hal ini memungkinkan kami bukan hanya hadir sebagai festival tapi juga merepresentasikan Indonesia dan membawa filmmaker Indonesia. Halo, kami dari Tadi. Perkenalkan dong, dari situ dan dari ujung. Halo, saya Andara. Irmala. Devia Cinte. Raisa. Kami adalah Indonesian Naturals. Kita sudah di mention di lagu 7. Kami baru saja melakukan aplikasi proses. Iya, kayak Joko. Nah ini kita mengawali hari ini dengan apa ini? Dengan masuk ke realita yang virtual. Hi, I'm Francisca Prihadi. When you're around and see me, just call me Chica. I'm representing Minikino. The organization itself focusing on short films has been around since 2002, so it's 21 years old. We have several festivals. We have the Year Film Festival and the annual Minikino Film Week. And yes, in Bali, Indonesia. And this is taken at one of the refugee camps. This is when we realized that cinema can really do something. They pull people together, everyone laugh and Ada ilmu apa saja? Banyak yang bisa didapat. Banyak ya? Oke. Bisa kita mulai. Siap. Sederhana. Terus maju. Ini jenenge apa?